Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kali ini kita melanjutkan materi kita sebelumnya. Sebelumnya saya mohon maaf ya karena pas hari perkuliahan saya nggak bisa mengisi karena memang ada tugas lain yaitu pelatihan. Terus kemarin juga saya masih menyiapkan ujian SPD ya. Sekarang masih belum sebenarnya, belum selesai. Habis ini nyiapkan lagi. Jangan lupa untuk sesi online ini saya mencatat keaktifan mahasiswa ya. Jadi mahasiswa yang mau bertanya atau menjawab meskipun keliru, itu saya catat namanya. Nanti di akhir semester itu akan direkap, ya, direkap, kemudian dikonversi sebagai bonus tambahan nilai. Sehingga manfaatkanlah sesi Zoom ini untuk mengumpulkan poin keaktifan sebanyak-banyaknya. Ya. Oke, kita langsung aja. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang algoritma clustering, ya. Jadi kita sudah belajar 2 bab selang-seling ya algoritmanya. Ada klasifikasi, ada clustering. Ada yang bisa membantu? Sebentar, saya cek dulu sudah di-record apa belum. Oh sudah. Ada yang bisa membantu? Apa bedanya klasifikasi dengan clustering? Saya Pak, coba membantu. Oke, silakan. NIM-nya? NIM-nya 1007 Pak, 19.007. Rahma. Iya Pak. Silakan. Bedanya classification dengan clustering, kalau secara tujuannya, classification itu digunakan untuk mempelajari pola suatu datasetnya. Terus kalau untuk yang clustering itu bertujuan untuk mengelompokkan dan menentukan pembagian kelas-kelasnya berdasarkan kelompoknya itu Pak. Terus kalau dari segi datasetnya itu kalau yang classification itu untuk pencariannya datasetnya itu lengkap ada kelasnya. Kalau sedangkan yang clustering itu tidak memerlukan kelasnya gitu karena nanti akan dikelompokkan seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Seperti itu ya. Jadi kalau klasifikasi datasetnya itu ada kelasnya. Ada atribut, ada kelas ya. Kalau clustering ada atribut saja, nggak ada kelasnya. Tujuannya juga berbeda ya. Jadi kalau klasifikasi itu mempelajari pola dari setiap kelas. Misalnya dataset pembelian kendaraan bermotor secara kecil itu kan atributnya ada refund, taxable income, sama marital status. Kelasnya ada cheat ya, cheatnya yes, cheatnya no. Nah di situ kita mempelajari, oh untuk cheatnya yes itu pola atributnya seperti apa. Untuk yang cheatnya no pola atributnya seperti apa, nah, itu tujuannya. Nah kalau clustering itu nggak ada kelasnya, hanya ada atribut ya. Clustering itu gunanya untuk mengelompokkan data. Misalnya kita butuh membagi data menjadi 3 kelompok. Tetapi untuk clustering tidak sembarangan mengelompokkan. Ya, clustering itu yang dijanjikan atau tujuannya ialah kelompok yang terbentuk itu datanya mirip-mirip satu dengan yang lain. Nah, mirip-mirip itu maknanya apa? Ya kalau misalnya di gambar lokasinya itu berdekatan atau gerombol. Jadi setiap kelompok itu datanya saling gerombol ya. Jadi dengan anggota kelompoknya sendiri dia dekat, dengan kelompok yang lain dia jauh. Nah itu tujuannya ya. Nah di beberapa pertemuan sebelumnya Anda sudah belajar tentang hierarchical clustering ya. Nah di pertemuan kali ini kita akan, Kamin. Nah di sini kita akan membahas tentang hierarchical clustering ya. Nah, hierarchical clustering itu berbeda dengan Kamin ya prosesnya. Jadi kalau hierarchical clustering, dia melakukan clustering itu dari bawah ke atas ya. Nah, ada clustering yang dari atas ke bawah, ada yang dari bawah ke atas. Yang dari atas ke bawah itu misalnya Pak Kamin kemarin ya,
Jadi kalau Kamin kan ibaratnya satu kelas ya. Satu kelas itu saya ingin saya ingin bagi menjadi 3 kelompok misalnya. Langsung saya tunjuk, kamu jadi ketua, kamu jadi ketua, kamu jadi ketua. Gitu ya. Saya nunjuk 3 mahasiswa secara random. Yang lain gimana? Yang lain ya ini yang gabung ke salah satu ketua tadi. Mana yang paling dekat? Ya. Nah, itu kami. Kalau hierarkikal enggak. Kalau hierarkikal itu saya cuma bilang gini, saya ingin kelas ini dibagi menjadi 3 kelompok. Gitu aja. Saya enggak nunjuk ketuanya. Ya. Nah, kalau perintahnya hanya seperti itu, maka pasti apa yang dilakukan oleh mahasiswa? Ada yang tahu enggak? Kalau saya di kelas misalnya meminta mahasiswa membagi menjadi 3 kelompok, gitu. Tidak nunjuk siapa ketuanya. Ada yang bisa membantu mungkin? Apa yang Anda lakukan pertama kali? Ya nyari teman ya. Ya silakan. Dari nama saya Haji, mungkin cari orang terdekat untuk ditanyai apakah bisa gabung apa enggak. Oh iya benar ya, cari terdekat ya. Mungkin pacarnya dulu. Mungkin teman satu kosnya dulu ya. Pokok yang gabung duluan ialah yang paling dekat. Oke, Haji ya. Ya Pak, NIM angkatan 18, NIM 1122. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi yang dekat-dekat itu gabung dulu. Misalnya AB pacaran ya wis AB gabung duluan. Ya. Terus CD teman kos gabung duluan. Pokok yang dekat-dekat gabung dulu ya. Nah, sama dengan itu untuk hierarchical clustering, dia proses clustering itu dari bawah ke atas ya. Jadi data-data yang berdekatan itu gabung duluan ya. Contoh di sini yang paling dekat itu 1,3 ya. Nah, 1,3 ini ya. Ya, dia gabung duluan ya. Nah, ini namanya dendrogram ya. Dendrogram itu menunjukkan step by step penggabungan data ya. Sehingga 1,3 itu menjadi satu klaster sendiri sudah. Ya. Kemudian mana lagi? Ternyata 25. Nah, 25 yang gabung dulu. Ya. Yang ini. Nah, ketinggian dendrogram itu menunjukkan urutan penggabungan. Jadi yang paling pendek itu kan yang ini. 1,3 ya. Nah, itu artinya bahwa 1,3 itu proses penggabungannya dilakukan pertama kali. Kemudian yang lebih tinggi itu apa? 24. Ya. Nah, itu menunjukkan 24 itu menggabungnya yang kedua, urutan kedua. Nah, jadi sekarang sudah ada beberapa data ya. Jadi 1,3 itu dianggap 1 ya. 24 dianggap 1. Maaf, 25. Kemudian ada 4. Kemudian ada 6. Nah, ini terus-menerus prosesnya. Kita cari pasangan yang paling dekat. Ya. Nah, contohnya urutan selanjutnya itu apa? Gabungan antara 25 dengan 4 yang ini. Kenapa? Karena 4 itu dekat dengan 5. Ya. Jadi 2 dengan 5 pacaran. Ya. Ternyata 5 itu satu kos dengan 4. Makanya ketika 25 sudah gabung, yang 5 ngajak, ayo kamu ke sini yuk. Ngajak 4 teman satu kosnya. Ya. Nah, ini proses penggabungannya. Ya. Nah, jadi nggak harus paling dekat dengan semuanya ya, tapi kalau ada satu titik aja yang paling dekat, misalnya ngukurnya antara 4 dengan 5, nah itu bisa gabung ya. Terus lanjut, sekarang sudah terbentuk tadi 4 ya, 4 gabung ke 25. 25, 4 terus 6. Nah, mana yang paling dekat di antara 3 ini? Apakah 1,3
ke 254, apakah 254 ke 6 atau apa 13 ke 6 seperti itu ya. Nah, ternyata di urutan selanjutnya Pak 254 dengan 13 ini urut-urutannya. Kemudian yang terakhir baru 6 gabung. Kalau 6 gabung itu sudah menjadi satu klaster. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai proses pembentukannya dari bawah ke atas. Nah, itu kan satu klaster. Saya ingin 3 klaster, Pak. Kalau 3 klaster itu gampang. Dari atas ini kita hapus yang ini. Setelah kita hapus, terbentuk 2 klaster kan ya. Nah, kita butuh 3 klaster, kita hapus lagi. Nah, jadi setelah kita hapus penggabungan, 2 penggabungan yang paling akhir akan terbentuk 3 klaster ya. Ada 1, 3, terus 2, 5, 4, ya, kemudian ada 6. Nah, itulah hasil dari hierarchical clustering. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya ada? Masih belum sih, Pak. Oke. Nah, itu beda ya. Jadi ada 2 jenis ya clustering, ada yang aglomeratif, ada yang divisif. Kalau aglomeratif itu ini ya. Dari atas dari bawah ke atas seperti barusan ya. Kalau divisif dari atas ke bawah. Contohnya apa? Kamin clustering. Kamin clustering itu divisif ya. Nah, ini merupakan algoritma ya, algoritma dari hierarchical clustering yang barusan ya. Jadi yang pertama hitung proximity matrix ya. Proximity matrix itu apa? Jarak antara 2 titik ya. Bisa pakai distance, bisa pakai similarity ya. Jadi untuk menghitung kedekatan bisa pakai distance, bisa pakai similarity. Kalau pakai distance ya ambil distance yang paling kecil nantinya ya. Kalau similarity ambil similarity yang paling besar. Nah, seperti itu ya. Kemudian apa? Nah, di sini step by step-nya untuk pembentukan klasternya ya. Jadi dari matriks tadi cari yang nilainya paling kecil ya. Sel yang nilainya paling kecil, nah itu yang paling dekat artinya ya. Sel yang nilainya paling kecil itu nanti digabung, klaster titik-titiknya itu digabung. Nah, setelah digabung diulang lagi prosesnya seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi misalnya kita punya data 5 data ya. 5 data. Nah, enggak anggap setiap data itu satu klaster sendiri ya. Jadi ini C1, C2, C3, C4, C5. Nah, kita bikin proximity matrix. Di sini proximity matrix itu isinya apa? Barisnya adalah setiap klaster atau setiap data. Kolomnya juga sama. Ya. Nah, kemudian kita hitung di sini distance atau similarity-nya. Nah, contohnya misalnya ini 0, ini misalnya 7. Nah, jadi misalnya C1, C2 kalau pakai distance misalnya distance-nya 7 seperti itu. Terus ini C1, C3 6, 4, 2, 1, 0 ya kan. Ini pakai distance ya. Kalau pakai similarity juga bisa. Cuman kalau pakai distance nanti gabungnya yang distance-nya paling kecil dulu Anda gabung. Kalau pakai similarity gabungnya yang similarity-nya paling besar. 4 misalnya. 2, 1, 5 dan seterusnya ya. Nah, setelah proximity matrix itu terisi semua, Anda cari di dalam sini, di dalam sel sini. Mana yang nilainya paling kecil ya. Tentu yang diagonal nggak usah dihitung ya, soalnya kan itu dengan dirinya sendiri hitungannya. Ya. Anda cari yang paling kecil. Nah, kalau sudah ketemu
Kalau sudah ketemu, ternyata yang paling kecil itu yang ini, misalnya. Yang ini ya. Yang ini. Biasanya ini simetris ya. C2, C5 dengan C5, C2 ya sama kan nilainya. Ternyata yang paling kecil itu yang ini, yang saya merah. Jadi artinya C2, C5 itu yang paling dekat. Ya. Nah, yang paling dekat itu digabungkan menjadi sebuah klaster. Nanti C2 sama C5 itu digabung menjadi klaster C2, C5. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana? Nah, setelah gabung, maka proximity matrix-nya itu dihitung ulang. Karena pas sekarang C2, C5 itu kan apa namanya? Sudah jadi satu klaster kan ya. Nah, sehingga nanti seperti ini bentuknya. Nah, ini. Jadi C2 dan C5 sudah enggak berpisah ya. Sudah gabung jadi satu sehingga nanti masuk menjadi satu klaster di sini. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Enggak ada? Nah, kita isi ulang ya. Nah, kita isi ulang atau kita hitung ulang proximity matrix-nya di sini. Ya. Nah, kalau yang lain masih bisa dipakai kan? Maksudnya ini sudah ada nilainya dari matriks sebelumnya. Ini sudah ada kan? Tinggal ngisi ulang. Nah, yang jadi masalah adalah jarak C2, C5 dengan yang lain. Nah, itu harus ngitung lagi ya. Nah, ini contoh. C2, C5 dengan C1 gimana? Oh, misalnya kita ambil yang paling dekat. Misalnya jaraknya ini. Gitu ya. Jaraknya C2, C5 dengan C4. Oh, kita pakai yang paling dekat misalnya. Ini. Ya. Kemudian C2, C5 dengan C3. Anggap saja yang paling dekat adalah ini. Jadi kita untuk ngitung jarak pakai titik-titik terdekat misalnya. Boleh. Ya. Atau untuk ngitung jarak kita pakai pusat ya. Pusat. Jadi kita cari sentroidnya C2, C5. Ya. Jarak dengan C1 gimana? Ya dihitung dengan sentroidnya. Nah ini. Dengan C3 gimana? Jaraknya dihitung dengan sentroidnya gitu. Ya. Dengan C4 gimana? Nah, pakai sentroid itu boleh juga. Ya. Nah, setelah diisi, yang tanda-tanya ini diisi, sudah dihitung. Ya prosesnya kita ulangi lagi. Ini kita cari mana ini yang paling kecil ini. Di antara sel-selnya. Ya. Nah, dan seterusnya sudah. Sampai terbentuk satu klaster. Jadi yang paling kecil itu nanti digabung lagi. Kita bikin proximity matrix lagi, terus menerus. Sampai terbentuk satu klaster. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Enggak ada? Nah, ini gampang dikerjakan pakai tangan, tapi sulit ngodingnya kalau menurut saya ini ya. Nah, sekarang permasalahan ngitung jarak tadi ya. Tadi kan C2, C5 gabung dulu menjadi satu klaster. Terus kita setelah gabung itu mengisi proximity matrix ini lagi ya, menghitung ulang. Kalau yang ini oke. Ini oke, ini pakai dari proximity matrix sebelumnya sudah ada kan, tinggal dikopas saja. Nah, yang jadi masalah ini kan, yang tanda tanya tadi, kita harus ngitung ulang ya. Jadi C2, C5 dihitung jaraknya dengan yang lain. Ini kan sudah gabung jadi satu klaster. C2, C5 dihitung dengan C1, C3, C4.
Ya. Nah, tadi ketika menghitung jarak, ya, jarak antara dua klaster, itu saya pakai dua teknik ya. Bisa yang apa? Kalau C2, C5 itu ngitung jaraknya dengan C1, bisa pakai standar yang paling dekat. Nah, ini ya. Jadi C2, C5 dengan C1 yang ngitungnya ya C2, C1. Pakai acuannya C2, C1 ya. Bisa juga pakai sentroid kan tadi, saya juga mencontohkan pakai sentroid. Jadi C2, C5 itu C2, C5 dengan C1 itu ngitung jaraknya antara sentroid C2, C5 ke C1 ya. Nah, itu dua cara ngitung yang berbeda ya. Jadi di sini kita membahas tentang cara ngitung jarak antara dua klaster. Ya, cara ngitung jarak antara dua klaster. Bisa pakai yang paling titik-titik terdekat. Ya. Kalau pakai titik terdekat ya ngitungnya antara C2, C5 dengan C1 itu ya C1 dengan C2 ya yang ini. Bisa pakai sentroid. Nah, kalau pakai sentroid itu ini garisnya itu bukan itu ya. Jadi dihitung sentroidnya tengah-tengahnya C2, C5, kemudian tarik garis ke sana. Nah, itu bisa pakai sentroid ya. Bisa juga ada orang yang mengusulkan kayak gini. Pakai yang titik terjauh. Nah, jadi untuk menghitung jarak antara C2, C5 dengan C1 itu pakai ini. Titik terjauh antara dua klaster. Jadi pakai ini. Nah, antara C1 dengan C5. Ada juga yang usul seperti itu. Nah, sehingga cara untuk menghitung jarak antara dua klaster itu ada beberapa variasi. Kalau yang pakai titik terdekat itu namanya min ya. Min. Kalau yang pakai titik terjauh itu namanya max. Ada juga yang pakai cara sentroid. Nah, seperti itu. Nah, sekarang misalnya gini. Gimana saya menghitung jarak antara ini? Misalnya C1, C3 itu jadi satu klaster. Ya. Jadi satu klaster. Untuk min, ada yang bisa membantu? Untuk C1C klaster, misalnya ini klaster A. Kemudian ini klaster B. Untuk pakai min, kalau misalnya pakai standar min, antara A dan B itu dihitung titik mana sampai titik mana? Ada yang bisa bantu? Kalau misalnya kita pakai min, ya, nggak ada? Kalau pakai min, nah, kita pakai apa? Titik terdekat di antara dua klaster. Jadi kalau pakai min, itu kita apa? C1 ngitungnya jaraknya C1, C2. Ya. Kemudian kalau pakai standar max, ada yang bisa membantu? Halo Pak, saya coba jawab ya Pak. Silakan, Yusron. Iya Yusran. Nah ini 18, 1134. Oke, saya catat dulu. Kalau 1134. iya Pak. Kalau nilai max dari titik terjauhnya Pak.
dari C3 dengan C5. Oke, terima kasih. Benar ya, Yusran. Nah, jadi kalau pakai max itu kita mengukur jarak antara A dengan B itu pakai titik-titik terjauhnya. Ya, yaitu C3, C5. Kalau pakai centroid, ada yang tahu? Mengukurnya dari mana? Antara A dengan B? Saya izin menjawab, Pak. Oke, Aula. Ya, NIM 19.044. 1044, saya catat dulu. Oke, Jadi Aula. buat yang secara sentroid, kita nyari dulu sentroid dari C1 dan C3 di klaster yang A, Ya. dan kita juga nyari sentroid dari C2 dan C5 dari klaster B. Nah, nanti sentroidnya dari masing-masing klaster itu yang dihitung jaraknya. Oke, terima kasih Aula. Seperti itu ya. Jadi kalau pakai centroid yang masing-masing klaster, kita hitung centroidnya dulu, kemudian baru kita cari jarak antar centroidnya. Nah, itu cara perhitungan jaraknya ya. Nah, ternyata kalau pakai cara perhitungan jarak yang berbeda, itu hasil clusteringnya itu juga berbeda ya. Nah, jadi barusan Anda sudah mempelajari cara perhitungan jaraknya, pakai min sudah, ya. Pakai max sudah, ada jarak pakai antar centroid. Ada juga group average. Group average itu agak ruwet. Jadi satu titik kita hitung jaraknya ke semua titik yang lain. Kemudian kita rata-rata ya. Dari sini juga sama. Kita rata-rata. Nah, itu namanya group average. Kalau min itu ngitung jarak antar dua centroid itu pakai titik-titik terdekat. Kalau max pakai titik terjauh ya. Kalau group average seperti ini. Satu titik di klaster A dihitung jaraknya ke semua titik lain di klaster B. Kebalikannya juga ya, satu titik di klaster B dihitung jaraknya ke semua titik yang lain di klaster A, baru di rata-rata. Ya. Ada juga pakai centroid. Ya. Nah, ternyata kalau kita pakai yang berbeda itu cara ngitung yang berbeda ya. Kalau diterapkan menggunakan algoritma ini, algoritma yang sama ya, algoritma hierarkikal ini, aglomeratif ini, kalau ngitung jaraknya itu pakai min, pakai max, ya, pakai centroid, pakai average, itu hasilnya beda, ya, outputnya beda, output kelompoknya. Nah, seperti itu. Kita tetap selalu menggabung yang paling dekat ya di sini, tetap menggabung yang paling dekat sama. Cuman cara ngitung jaraknya bisa pakai min, bisa pakai max, bisa pakai centroid. Ya. Jadi jangan keliru, tetap tahap-tahapannya kita selalu menggabung pasangan centroid yang paling dekat. Tapi cara ngitung dekatnya itu loh, bisa min, bisa max, bisa average, bisa centroid. Nah, itu ternyata outputnya bisa beda-beda ya. Contoh, ini misalnya data ya, data 2 dimensi. Kita pakai min, ya, kita pakai min. Mula-mula satu titik itu satu klaster. Ya. Kita cari pasangan yang paling dekat. Paling dekat. Oh, kalau masih satu titik ini nggak ngefek, pakai min, pakai max nggak ngefek ya. Jadi yang paling dekat ternyata yang ini. Ya, yang paling dekat. Nah, kemudian ya kita gabung ya. 3 dan 6 gabung duluan. Nah, di sini paling pendek ya, dia paling pendek. Yang lebih pendek itu menunjukkan dia gabung duluan. Nah, kemudian kalau di proximity matrix ya kayak gini. 1, 2,
3 dan 6 kan sudah gabung. 3, 6. Kemudian 4. Kemudian 5. Di sini 1, 2, 3, 6, 4, 5. Nah, kita cari jaraknya antar pasangan ini ya. Di dalam sini. Kita cari, terus kita ambil yang paling kecil ya. Masalahnya untuk ngitung jarak dengan 3, 6 itu berbeda ya. Contoh ya, untuk ngitung jarak antara 1, 3, 6 dengan 4, itu kalau pakai min ya pakai ini. Nah, gitu ya. Kalau pakai max, ngitung jaraknya ya pakai ini gitu. Sehingga proses selanjutnya ternyata yang paling dekat itu antara 36 dengan antara 2 dengan 5 setelah 36. Nah, jadi ini. Nah, seperti ini ya. Gabung yang urutan kedua, ini urutan 1, ini urutan kedua ya. Kemudian gabung lagi, cari yang paling dekat. Jadi tambah yang di profit. 1, ya Allah. Kemudian 2, 5, ini 3, 6, kemudian ini 4. 1, 2, 5, 3, 6, kemudian ini 4. Nah, kita cari, kita isi lagi ini jaraknya. Nah, masalahnya kalau ngitung dengan yang sudah punya anggota, itu caranya berbeda. Kalau pakai min, seperti ini. Nah, kalau pakai max, ngitungnya dari 5 ke 6. Seperti itu. Nah, ternyata setelah dari proximity matrix, ternyata penggabungan selanjutnya yang distance-nya paling kecil, itu antara 36 dengan 25. Ya. Nah, 3. Jadi klaster yang saya lingkari. Nah, ini ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau pakai max gimana? Kalau pakai max. Nah, ternyata hasilnya beda ya. Enggak sama. Jadi tetap kita sama-sama menggabungkan klaster yang paling dekat. Sebentar, saya matikan dulu mic-nya. Ada teman Anda yang lupa mematikan mic. Oke, kita lanjut. Nah, yang pakai max itu juga sama ya. Prosesnya ya dia selalu menggabungkan 2 klaster yang paling dekat, cuman ngitung dekatnya itu beda kalau max. Jadi mula-mula 36 dulu sama yang gabung 3 dengan 6. Terus 36 dengan 4 ya. 36 dengan 4. Kenapa kok enggak 36 dengan 2? Jadi yang pertama ini dulu. 3 dengan 6 karena dia paling dekat ya. Terus ternyata penggabungan kedua 36 dengan 4. Kenapa kok enggak 36 dengan misalnya 25? Nah, ingat kalau pakai max ya, untuk ngitung jarak antara 2 klaster ambil titik paling jauh gitu. Sehingga 36 dengan 4 itu ngitungnya pakai ini. Sedangkan 36 dengan 2 ngitungnya pakai ini. Nah, secara kasat mata kan lebih dekat yang ini kan ya. Sehingga gabungnya 36 dengan 4. Nah, seperti ini. Oh, maaf. 25 dulu, 25 ya. 25. Kemudian 36 dengan 4 seperti itu. Nah, ternyata hasilnya beda ya. Hasilnya berbeda dengan pakai min. Jadi algoritmanya sama, hierarkikal ya. Aturannya juga sama, menggabung pasangan yang paling dekat duluan, tapi karena cara menghitung kedekatannya berbeda ya, cara menghitung jaraknya beda, maka outputnya bisa beda ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan?
Nah, kalau kita pakai min ya, sifatnya ini. Nah, jadi seperti ini ya kekurangannya. Dia sensitif terhadap noise dan outlier. Ya. Jadi kalau misalnya klasternya seperti ini ya, bulat-bulat seperti ini, itu hasilnya bisa bagus. Ya. Bisa terpisah secara sempurna kalau min. Tapi kalau misalnya ada outlier, jadi nggak ngerombol dia, ada klaster yang apa nyebar di luar ya, yang ini, yang ini, yang ini. Nah hasilnya itu bisa nyampur antara dua klaster ini, batasnya tidak jelas. Ya, jadi dia sensitif terhadap noise dan outlier. Nah itu sifatnya min. Kalau yang max, itu malah kelebihannya apa? Dia mengatasi kekurangannya min. Jadi untuk kasus seperti ini misalnya ya yang padat. Jadi yang calonnya klaster ini seperti yang ini ya. Nah, tapi dia punya noise juga di sini, ada yang nyebar. Nah itu max itu lebih bisa mengatasi itu ya. Jadi batasnya itu lebih tegas kalau max. Ya. Ini biru, ini merah ya. Nah, cuman kalau pakai max kekurangannya ini kalau ada satu klaster yang besar ya. Nah, kalau secara kasat mata kan mestinya nanti hasil clusteringnya seperti ini kan. Ini ya. Ini 1, ini 2. Ternyata kekurangannya kalau max itu klaster yang besar itu cenderung pecah nanti. Nah, ini. Jadi ini klaster 1, ini klaster 2 ya. Nah, itu kalau pakai max ya. Nah, ini kalau pakai group average ya. Beda lagi kan hasilnya. Nah, ini beda ya. Jadi ini sama algoritma hierarchical ya. Terus sama juga dia menggabungkan yang paling dekat, tapi karena cara perhitungan jaraknya antara dua klaster ini berbeda, outputnya akan berbeda. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Pak, izin bertanya. Silakan. Itu kan ada beberapa metode untuk pencarian jaraknya ya Pak. Misalnya Ya. min, max, sama menggunakan centroid tadi. Nah itu kita boleh pilih. Kurang jelas suaranya? Tadi kan untuk menghitung jaraknya itu bisa menggunakan dengan min, max, atau berdasarkan centroid tadi kan ya Pak. Nah itu ketika kita menggunakan metodenya boleh pilih secara acak atau ada ketentuannya Pak? Biasanya gini, kita pilih yang sesuai dengan tujuan kita ya. Jadi kita ingin clusteringnya seperti apa. Jadi harus ada proses coba-coba dulu. Ya. Juga sesuai dengan karakteristik data kita. Kalau misalnya data kita ya banyak noise-nya. Jadi misalnya seperti ini. Nah, misalnya banyak noise-nya. Nah, kita sudah tahu bahwa untuk yang min itu jelek kalau banyak noise-nya misalnya. Nah, kita ya jangan pakai min cara perhitungan jaraknya. Metodenya tetap hierarchical ya, tapi cara ngitung jaraknya pakai min. Nah, itu ya jangan pakai min gitu. Kalau misalnya kita kalau secara visual itu misalnya punya klaster yang ada satu yang gerumbul besar gitu, ya jangan pakai max. Jadi kita menggunakan yang sesuai dengan kondisi data di kita dan sesuai tujuan kita. Kita ingin klasternya itu terbentuk seperti apa. Tiap algoritma itu nanti membentuk klaster yang karakteristiknya berbeda-beda. Seperti itu ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, yang lain mungkin ada yang ditanyakan?
izin bertanya, Pak. Silakan. Jadi kalau misal ini sedikit melanjutkan dari pertanyaan sebelumnya ya, Pak. Ya. Jadi kalau misal kita datanya tersebut banyak noise, sedangkan kita mau pakai min, tetapi outlier-nya itu emang dikeluarkan, Pak. Ya boleh seperti itu, nggak masalah. Kalau memang noise-nya dikeluarkan dulu, ya nggak apa-apa pakai min. Nah, jadi intinya adalah menyesuaikan dengan kondisi data kita dan juga kita ingin klaster yang terbentuk seperti apa. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Pak. Berarti ya. kembali ke perspektif Iya, si itunya ya. Oke, terima kasih. Jadi clustering itu beda dengan ini ya, klasifikasi. Kalau klasifikasi itu kan ada benar salahnya, akurasi berapa persen. Ya. Jadi ketika kita nebak itu bisa benar, bisa keliru. Tapi kalau clustering itu nggak ada benar kelirunya sebenarnya. Tapi mana algoritma yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Nah itu kalau clustering tujuannya. Oke. Nah ini ada algoritma clustering lain ya yang berbeda. Jadi barusan kita algoritma clustering yang hierarchical ya. Hierarchical tapi yang aglomeratif. Ini ada algoritma clustering yang sifatnya divisif ya. Menggunakan minimum spanning tree. Nah, ada yang bisa membantu menjelaskan minimum spanning tree itu apa? Anda sudah ikut graf ya? Minimum spanning tree. Graf itu kan ada titik, ada garisnya. Izin menjawab, Pak. Silakan. Hartawan. Dari barusan yang saya cari, sepertinya itu lebih ke arah jarak terdekatnya, Pak. Jarak terdekat. Berdasarkan bobotnya. Oke, terima kasih. Yang lain mungkin ada yang bisa menambahkan minimum spanning tree. Izin menjawab, Pak. Ya. Salah nggak apa-apa ya, Pak? Apa-apa, nggak masalah. Saya juga kadang salah loh. Ya, ini kalau yang saya baca itu jadi diambil dulu titik sembarangan, nah terus dicari titik terdekatnya dari nilai yang dari titik yang terdekat dari titik terdekat di titik sembarangannya itu. Oke, terima kasih ya. Jadi minimum spanning tree itu seperti ini ya. Misalnya satu titik ini satu data ya, satu data. Jadi misalnya datanya itu dua atributnya ada dua, ada atribut X, ada atribut Y. Ya. Artinya untuk titik 5 ya nilai X-nya adalah 0,1, itu 0,1, kemudian Y-nya adalah 0,4. Seperti itu kan ya, yang ini. Ini X-nya 0,1, Y-nya 0,4. Nah ini kita plot di koordinat Cartesius ya, 2 dimensi. Nah, minimum spanning tree itu maksudnya apa? Anggap saja satu titik itu satu bangunan ya. Anggap saja ini rumah atau bangunan kantor. Jadi ini kompleks. Ini misalnya kompleks kantor UNED lah. Nah, UNED itu kan terdiri atas banyak bangunan kan. Nah, jadi kita ingin misalnya menghubungkan tiap bangunan ya, menghubungkan tiap bangunan. Kita ingin membuat kayak selasar atau jalan. Nah, kalau kita ingin menghemat uangnya ya, tentu kan total panjangnya kan harus seminimal mungkin kan ya. Jadi kita ingin membuat jalan antar semua bangunan sehingga semua bangunan tersebut terhubung. Terhubung itu maksudnya apa? Dari satu bangunan kita bisa ke semuanya, ke yang lain ya. Terus nggak boleh ada cycle. Cycle itu seperti apa? Kalau misalnya kita nambahkan ini, itu cycle. Itu nggak boleh ya. Nah, terus
yang terakhir, total panjangnya seminimal mungkin. Jadi totalnya ini, total panjangnya ini, distance ya, di sini distance ya. Totalnya ini, tambah totalnya ini, tambah totalnya ini seminimal mungkin. Nah, itu kombinasinya kan ada banyak. Misalnya kita bisa seperti ini. Nah, itu spanning tree ya. Tapi minimal apa enggak, kan gitu. Atau misalnya kayak gini. Terus, ini juga spanning tree. Kita bisa, dia connected kan. Connected. Maksudnya dari satu titik, kita bisa ke semua titik yang lain ya. Terus nggak ada cycle, Tapi apakah dia minimum? Nah, jadi minimum spanning tree ialah spanning tree yang total bobot sisinya itu minimal. Nah, ada algoritma yang memang bertugas untuk mencari minimum spanning tree. Misalnya algoritma Prim atau algoritma Kruskal. Ya. Nah, ternyata setelah dicari, minimum spanning tree-nya berbentuk seperti ini. Nah, anggap saja sudah jadi minimum spanning tree-nya ya. Jadi spanning tree yang ini ialah yang total bobot sisinya paling minimal. Ya. Jadi kalau untuk algoritma ini yang pertama dari titik-titik data yang ada kita bikin minimum spanning tree-nya dulu. Terus apa yang kita lakukan? Misalnya kita ingin membuat 2 klaster. Kita cari garis yang paling panjang atau yang distance-nya paling besar. Misalnya ini, kita hapus. Nah, kalau kita hapus 1, maka akan terbentuk 2 klaster. Ya, terbentuk klaster 1 dan 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sudah terbentuk 2 klaster. Kalau kita ingin membuat 2 klaster, kita hapus lagi yang paling panjang. Nah, misalnya yang paling panjang urutan kedua ini. Ya, sehingga terbentuk apa? 1, 2, 5, 3, 4, 5. Nah, seperti itu cara kerja dari algoritma hierarchical clustering yang menggunakan minimum spanning tree. Ya. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi datanya kita bikin spanning tree dulu. Kita cari minimum spanning tree. Kalau kita ingin membuat 2 klaster, cari yang di panjang sisinya atau garisnya yang paling besar, kita hapus. Hasil yang terbentuk itu klasternya. Ya. Kalau ingin membuat 3 klaster, ya kita hapus 2 garis yang paling panjang. Nah, seperti itu. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Jangan lupa untuk mengikuti ini ya, proses pengumpulan judul proyek ke asisten, karena itu sifatnya wajib ya. Jadi kalau mahasiswa tidak mengikuti, tidak mengumpulkan judul, tidak boleh maju ke tahap selanjutnya. Jadi sifatnya wajib tahap-tahapannya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.